Om Swastiastu. Welcome back my channel Sanyaman Bang Kusuma Jaya. Halo guys, hari ini saya akan membahas tentang SEO Cina ya. Mungkin penonton atau pemirsa yang berminat boleh ikuti ditonton video ini ya. Setelah nonton ingat like dan subscribe ya. Ya tentunya like dan subscribe ini akan berguna bagi saya untuk memenuhi ketentuan dari YouTube. Di samping itu untuk sebagai tolak ukur, artinya untuk penilaian saya di mana kekurangan dalam pembuatan sebuah video ya. Jadi pemirsa penonton, semakin banyak penonton yang menonton video saya, berarti saya sudah ada perubahan atau perkembangan dalam pembuatan video ini ya. Jadi ini pengujiannya peminat yang mau menonton dan mau menyimak video ini ya. Tentunya sebagai bahan pertimbangan bagi saya di mana kekurangan saya dalam membuat video ya. Video ini sangat berguna sebagai acuan atau panduan di dalam kita bertingkah laku dan mencari teman dan sosok teman yang cocok dengan kita sesuai dengan SEO yang kita miliki. Karena banyak SEO yang ada ya. Tentunya ada 12 SEO yang kita kenal ya. Namun 12 SEO itu tidak semuanya akur ya. Namun kita akan pelajari lewat karakter sikap yang dimiliki masing-masing SEO tersebut ya. Nah, tentunya kita mulai dulu ya. Kita mulai dari awal ya. Jadi Om Swastiastu, saya ucapkan kembali ya. Video ini menyangkut tentang cara mencari tahu siapa SEO-mu apa gitu ya. Jadi SEO kita apa ya. Jadi Anda dan saya apa sih SEO-nya, dan Anda apa sih karakter dan sikapnya yang perlu diketahui ya. Jadi SEO ini seperti saya katakan tadi akan berguna dalam menentukan persahabatan. Karena persahabatan itu kita akan tahu sifat karakter yang harus dimiliki ya. Tentunya mendukung atau tidakkah sikapnya dalam hal kita hidup dan bekerja sama ya. Maksudnya kita menjalin kerjasama dalam hal usaha, bisnis. Tentunya kita perlu tahu SEO-nya apa. Karena dengan SEO itu kita tahu, oh begini karakternya. Jadi kita bisa menyikapi kekurangan dan kelebihan masing-masing teman tersebut ya. Karena kelebihan dan kekurangan itu kita bisa mengisi ya. Kalau kita kekurangan, jadi kita ambil kelebihan teman ya. Jadi mungkin saya contohkan ya. Seperti kita tidak tahu tentang laptop atau komputer, tapi teman kita tahu, yang beda SEO. Sehingga kita tentunya akan mencari tahu apa sih karakter SEO-nya. Setelah itu kita akan mendekati PDKT dalam hal kita menimba ilmu dari orang tersebut ya. Jadi kita tentunya banyak manfaat dalam Anda ya, penonton yang mau menonton video ini ya. Mungkin manfaatnya tidak sekarang bagi siswa ya. Namun bagi yang sudah remaja, yang sudah dewasa dan tua pun perlu mempelajari SEO ini ya. SEO biarpun dia SEO Cina ya, tapi kita tahu SEO Cina hampir berdekatan dengan kita karena si Cina ini kebanyakan penganut agama Buddha ya. Jadi Buddha itu termasuk awatara Dewa Wisnu. Tentunya kita juga menghormati awatara Wisnu yaitu Buddha ya. Karena hampir sejalan ya. Jadi ilmu-ilmu Buddha tersebut perlu kita pelajari, namun cari penyatuannya. Artinya kita di mana kita sama, itulah kita ikuti ya. Jadi bukan kita membedakan ya. Nah, ini bukan kita membedakan agama, namun kita boleh mempelajari agama Buddha karena hampir sama dengan agama Hindu, karena sejalan dia.
karena Buddha adalah awatara Dewa Wisnu. Jadi semua agama kita perlu pelajari atau ketahui ya. Jadi yang mana keyakinan kita itu kita yakini. Kita boleh belajar agama lain sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan untuk tolak ukur kita berbuat baik dan bertetangga dengan agama yang lain ya. Jadi shio ini tentunya sebagai tolak ukur kita mencari teman ya. Mencari teman, mencari pasangan agar kita hidup damai ya. Jadi seperti contoh ya, kita contohkan sebuah benda ya, antara benda cair dengan antara air dengan minyak ya, kan tidak mungkin disatukan, namun dia akan bisa berdekatan, saling mengisi ya. Jadi kita contohkan sebuah benda tersebut ya. Jadi antara minyak dengan air tidak pernah akan bersatu. Mengapa? Karena antara cairan air yang mungkin volume atau molekulnya yang beda dengan minyak itu beda dia sehingga tidak bisa menyatu ya. Beda dengan kopi dengan air akan menyatu dia menjadi kopi. Susu juga dengan gula akan menyatu. Kalau minyak dengan air tidak bisa bersatu, namun bisa berdekatan. Nah ini dalam berdekatan inilah saling mengisi. Nah melalui shio inilah kita belajar karakter-karakter orang di dalam kita bersahabat, bertetangga, bermasyarakat, berteman, dan partner kerja ya. Kita mulai. Nah inilah shio-nya ya. Nah ini ada 12 shio, ada shio tikus, rat, ada shio babi pig, ada shio anjing dog, ada shio ayam rooster, ada shio monyet monkey, ada shio kambing sheep, ada shio kuda horse, ada shio ular snake, ada shio naga dragon, ada shio kelinci rabbit, dan ada shio macan tiger, ada shio kerbau apa namanya, buffalo ya, buffalo ini oik ya, buffalo ya. Jadi masing-masing shio ini akan menempati tahun-tahun yang sudah berjalan ya. Nah, silakan lihat tahunnya. Di sini kita lihat, ini kan, ini saya lupa menunjukkannya, ini shio tikus ya. Ini shio tikus. Nah ini ada tabel ya. Di sini kita akan pelajari sebuah tabel ya. Tabel shio ya. Shio kuda. Nah ini Hu ya. Ini akan menginjak tahun 1930, 1942, 1954, 1966, 1998, 1990, 2002 dan 2014. Ini akan shio ini akan berjalan ya. Nah ini shio macan sudah berjalan sampai tahun 2020. 2020. Nah kita sudah menginjak tahun 2020 ya. Jadi shio macan sudah 2020 ya. Nah, sebenarnya kalau dilanjutkan ini tahun-tahun berikutnya ini pastikan panjang ya jalurnya ya. Tapi kita akan mengikuti tahun-tahun ini ya. Karena di bawah tahun 2020. Nah, kemudian kalau ada yang tahun kelahiran tahun 2001 pasti dia shio-nya kerbau. Nah, ini tahun kerbau ya. Kalau tahun 2020 shio-nya macan ya. Shio macan ya. Kemudian shio naga tahun 2012 ini. Ini sudah ada perkiraan tahunnya ya, ada tabel Cina-nya ya. Nah ini kita agak sulit mempelajari tabel shio ini ya, karena orang Cina aja yang tahu. Tapi kita bisa mengambil maknanya sebagai tolak ukur kita dalam bersahabat. Nah shio tikus ini terjadi pada tahun 1996, 2018, 2020 ya. Jadi shio tikus ini akan berjalan seperti ini ya. Sampai tahun 2020 ya. Menurut shio tikus ini hewan pengerat ini namanya, ini menjadi lambang pribadi yang cerdas dan menjadi penjaga yang baik ya, penjaga yang baik. Kalau ada punya pacar shio tikus berarti dia penjaga yang baik, akan melindungi kita. Yang perempuan akan dilindungi laki-lakinya, yang laki-laki juga saling melindungi ya. Kemudian orang yang lahir pada tahun tikus ini memiliki kepribadian yang lembut, menjadikannya banyak disukai orang ya. Jadi shio tikus ini banyak temannya ya, karena mudah bergaul dan bisa beradaptasi dengan sampingannya ya.
Tikus juga dianggap sebagai lambang nasib yang baik atau keberuntungan. Nah, siapa yang siu tikus pasti akan menjadi orang kaya ya. Pasti dia akan mampu hidup karena tikus ini dimanapun bisa hidup dia. Karena dia hewan yang kuat. Nah, coba lihat tikus-tikus bisa hidup di lorong, di got, di selokan, di rumah, di tempat yang kurang baik dia bisa hidup dia. Karena dia makanannya omnivora ya. Jadi makan segalanya. Ada daging dimakan, ada sayur juga dimakan ya. Jadi dia pekerja keras ini ya. Ini akan bernasib baik dia. Siapa yang punya pacar siu tikus ini akan nasibnya baik karena pacarnya akan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya ya. Jadi berbanggalah menjadi siu tikus karena siu tikus akan menjadi pekerja yang keras dan kuat. Sedang siu tikus ini juga akan membawa dampak yang baik bagi keluarganya ya. Nah, ini keunggulan dari siu tikus ya. Ini perlu saya tekankan bahwa siu tikus inilah awal kesuksesan Anda sebagai orang yang berkeluarga ya. Kita lanjut. Nah, ini gambar tikus. Kalau Anda tahu gambar tikus ya. Oh, ini ya. Kemudian ada siu babi. Nah, apa sih karakter siu babi? Nah, siu babi atau Fig yaitu ini menginjak tahun 1995, 2007 dan 2019. Nah, siu babi ini melambangkan pribadi yang tidak egois, artinya santai ya, tidak individual ya, tidak egois dan mengedepankan kebahagiaan orang lain. Nah, ini kalau punya pacar yang siu babi, pasti kita diutamakan kebahagiaan kita ya. Pribadi dengan siu babi bahkan terkesan heroik. Nah, ini suka membantu dia. Masih ingat dengan film Sun Gokong ini? Ya, isian masih si Pat Kai itu lambang dari siu babi ya. Heroik dia punya heroik. Berani dengan itu karena terkesan heroik karena berani pasangan badan untuk orang lain dan mengorbankan dirinya. Jadi dia mampu mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Sayangnya ya, ini kelemahan dari siu babi sering dimanfaatkan orang lain ya. Artinya bisa sering diatur oleh orang lain ya, tidak mandiri dia. Karena dia tidak egois. Kalau orang yang egois pasti sulit diatur ya. Karena ini orang ini tidak egois ya, gampang diatur ya. Ini babi ya, babi berputar ya. Nah, kita akan menginjak siu anjing. Nah, siu anjing ini terjadi tahun 1994, 1996, 2018. Anjing dikenal sebagai sahabat manusia yang memiliki sifat setia. Nah, siapa yang punya pacar siu anjing pasti sifatnya setia dia, jujur. Begitu pula dengan orang yang lahir bertepatan dengan racun siu anjing. Pribadi siu anjing sangat mudah percaya terhadap orang lain dan selalu berusaha untuk bersikap berkata jujur. Anjing ini sikapnya jujur dia. Bagi yang punya teman siu anjing pasti dia jujur ya. Apa adanya dia ya. Tidak membedakan apa-apa saja ya. Di sisi lain pribadi siu anjing ini cenderung moody atau keras kepala. Ini kalau siu anjing keras kepala ya, istilahnya dia jujur setia. Kalau dia kesetiaannya diabaikan ya, artinya tidak dihiraukan, artinya tidak dipercaya, dia akan moody atau keras kepala, dia akan memberontak ya. Kayak anjing, kalau memang kita tidak memperhatikan dia, anjing itu akan berbuat lebih kejam daripada manusia ya, bisa menggigit dia. Makanya kadang-kadang anjing yang tidak pernah dirawat, anjing liar itu akan keras dia jiwanya ya. Dia akan menggonggong mencari makanan dengan serampangan ya, asal-asalan, sehingga dia bisa gini main hakim sendiri dia ya. Itu si anjing. Cuma dia setia aja keunggulannya ya. Ini anjing ya. Kemudian nah, ini siu ayam. Siu ayam terjadi pada tahun 1993, 2005, dan 2017. Orang yang memiliki siu ayam adalah pribadi yang banyak akal. Nah, kalau ayam ini banyaknya akal, praktis, cermat terhadap detailnya, detail kecil sekalipun ya. Karena ayam ini mencari makan secara mengais-ngais, ya, sehingga dia bisa membedakan mana makanan, mana kerikil ya. Jadi bisa membedakan dia. Kalau dia menemukan makanan di pasir, dia gampang. Ya, karena beda dengan makanan seperti jagung dengan pasir, beda dia ya, kan kelihatan dia. Cuma sayangnya kalau ayam diberikan makanan injin ya, beras hitam, itu dia bingung dia, karena hitam dia, sulit membedakan ya.
Itu aja dia kurang praktis dilihat dari kita berikan makanan yang warna hitam ya. Dikira batu dia, padahal dia beras hitam dia. Beras hitam namanya injin ya, kalau istilah Balinya injin. Beras putih namanya ketan. Nah, ada beras putih yang khusus untuk jajan namanya ketan. Kalau beras hitam namanya injin. Kalau beras putih ya beras biasa ya. Tuh ada beras merah lagi. Ini namanya padi gage ya. Kalau istilah Balinya padi gage. Padi gogo ya, padi gage ya. Tak ayal jika orang lain yang lahir pada tahun ini Shio Ayam berpotensi menjadi pengusaha sukses. Nah, ini kalau orang itu Shio Ayam kelahirannya dia pasti akan menjadi pengusaha sukses dia, karena dia sama seperti tikus pekerja keras dia. Beda dengan Shio Babi. Kalau Shio Babi hanya tidur ya, makan tidur ya. Kalau Shio Ayam tuh dia pekerja keras juga, mencari makanan yang menges-nges dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk lebih cepat ya. Namun berkat kekecamatannya yang lebih pribadi, Shio Ayam cenderung memiliki fokus yang terpecah karena ingin mengerjakan banyak hal. Nah, ini ayam banyak pikirannya ya. Kalau orang yang Shio Ayam dia banyak pikirannya, tidak fokus dia, sehingga kadang-kadang kesuksesan menjadi pengusaha akan menjadi kini dia, hancur dia, karena dia terlalu banyak pikirannya, tidak fokus dia. Itu kelemahan ayam ya. Orang yang kelahiran ayam itu akan cenderung tidak fokus, tidak konsentrasi ya. Ini ayam ya. Nah, Shio monyet. Siapa kelahiran Shio monyet? Nah, monyet ini terkenal sebagai hewan yang sangat energik, dan begitu pula dengan karakter orang yang lahir pada Shio monyet, energik dia. Nah, dia pribadi dengan Shio monyet sangat energik, memiliki sifat penyayang tinggi, menjadikan banyak disenangi orang. Tapi pribadi ini Shio ini kadang-kadang sangat cuek dan fokusnya mudah teralihkan. Karena sama dengan istri ayam nih. Kalau Shio monyet fokusnya bisa teralihkan ya, sangat cuek dia. Ya, cuma dia energik, dia cepat dia mengerjakan tapi tidak fokus dia. Kadang-kadang akan terjadi suatu kesenjangan ya dalam geraknya ya. Dia energik namun dia kadang-kadang lupa apa yang dikerjakan karena sifatnya cuek dia, tidak fokus. Nah, ini monyet nih. Nah, kita akan menginjak ke Shio kambing yang ke-6 ya. Ini terjadi tahun 91, 2003 dan 2015. Pribadi dengan Shio kambing dikenal sebagai sang pemimpi. Nah, dia sering bermimpi kalau kambing, sebab memiliki daya imajinasi yang tinggi dia. Sifatnya suka menciptakan dunia sendiri, tenggelam dalam keindahan seni. Nah, orang Shio kambing ini pasti dia jiwanya seni dia, karena dia bisa berimajinasi lebih kuat, sehingga dia bisa menciptakan hasil karya seni yang kuat juga. Meski demikian, pribadi dengan Shio kambing sangat sensitif dan mudah tersinggung. Nah, ini sayangnya. Kalau seniman kalau sudah disinggung, perasaannya akan sentimen ya. Artinya sensitif sekali, yang bisa tersinggung dan marah dia. Kalau Shio kambing kan. Nah, ini kambing namanya ya. Ya. Kita menginjak Shio kuda. Shio kuda kelahirannya 1990, 2002 dan 2014. Shio kuda menjadi lambang karakter yang gesit dan suka berpindah tempat. Nah, ini suka nomaden ya, kuda ini. Ya. Pribadi dengan Shio ini sangat gemar mencari lingkungan yang nyaman, terutama lingkungan pertemanan ya. Nah, kalau ini Shio kuda ya, yang kalau punya teman Shio kuda pasti dia akan mencari pertemanan dengan lingkungan yang nyaman. Kalau tidak nyaman dia memutuskan hubungan dengan berteman ya. Karena sifatnya tersebut, pribadi dengan Shio kuda cenderung egois dan tidak peka terhadap perasaan orang. Dan kadang-kadang dia egois ya. Egois, tidak mau tahu dengan perasaan orang dia. Kalau memang dia tidak senang pada orang tersebut, dia akan melupakan teman itu ataupun memutuskan hubungan pertemanan ya. Jeleknya ya. Kuda ya. Nah, kemudian kita mengajak Shio ular. Shio ular yaitu tahun 1989, 2001, 2013 ya. Pribadi Shio ular adalah seorang yang intuitif, deduktif, sangat kuat, suka berpikir. Nah, ini kalau orang kelahiran ular tuh sangat suka berpikir ya, dan punya ide-ide baru dia. Kebanyakan pribadi dengan Shio ular tumbuh menjadi orang ilmuwan atau peneliti. Nah, kalau kelahiran Shio ular itu akan menjadi seorang ilmuwan atau peneliti. Nah, seperti ingat dengan filmnya Naruto itu, film Naruto, siapa yang
yang menggunakan kekuatan ular itu siapa? Orochimaru ya. Nah, Orochimaru. Karena dia suka meneliti ya, seperti Orochimaru dia sehingga menciptakan cloning-cloning baru dia. Ya, Orochimaru. Ingat film Naruto? Pasti ingat Orochimaru. Berarti ada Shio ular dia. Ya, berarti dia orang tersebut ada Shio ular karena dia sebagai ilmuwan atau peneliti. Karena jarang orang-orang yang menjadi ilmuwan ya. Kalau enggak dia Shio ular, enggak mungkin jadi orang orang peneliti dia. Karena orang peneliti memang tekun dia, tekun, terlatih dia, dan kuat ya daya tahan tubuhnya untuk melakukan sesuatu ya. Namun mereka kerap dilanda iri hati. Nah, siapapun yang kelahirannya si ular itu akan sering dilanda iri hati dan merasa rendah diri ya. Karena dia ilmuwan, dia kan berpikir kemampuannya di bawah dia lagi, dia meneliti ya. Tetapi dia iri pada temannya. Tidak dia menerima keunggulan teman, tapi dia iri dan ingin ingin melebihi teman tersebut hingga timbul iri hatinya dia ya. Kemudian Shio Naga. Nah, ini udah menginjak ke 9 dari Shio-nya. Shio Naga seperti wujudnya melambangkan pribadi yang kuat, memiliki pesona alami, bahkan magnet sosial bagi seluruh keadaan. Kelahiran Shio Naga ini akan memberikan daya tarik tersendiri bagi yang bershio naga ya, sehingga orang itu akan kagum dia. Karena Shio Naga kuat, mempunyai pesona yang lebih ya. Namun terkadang mereka menjadi sangat oportunitis untuk berkekayaan dan kekuasaan ya. Nah, Shio Naga ini kalau orang Shio Naga ini akan di overrating ya. Dia ingin melebihi kekayaan atau kekuasaan dari temannya ya. Nah, ini akan sulit dia mencari teman ya. Karena dia ingin melebihi diri orang lain, dia akan membuat suatu jurang pemisah atau pertengkaran ya. Ini akan sulit kita pahami ya kalau teman ini karena dia sifatnya over ya, ingin melebih daripada orang lain sehingga kita akan menjauhi karena kita bisa merusak pertemanan ya. Nah, 10 sio di kelinci ya. Siapa kelinci ya? Sio kelinci lamangnya ada sifat pemalu dan tidak suka dengan permasalahan dan jadi sio kelinci sifatnya pemalu dan suka menghindar dari masalah ya. Sio kelinci. Kalau sio kelinci di luar negeri itu lambang playboy dia ya. Sio kelinci lambang playboy. Pribadi Shio ini sangat menjaga orang yang disayangi dan selalu menghindari konflik ya. Kalau orang yang Shio kelinci ini jarang dia mencari masalah dia. Dia seringan menghindari masalah agar dia terhindar dan bisa menjaga orang yang disayanginya ya. Itu ya. Ini kelinci ya. Rabbit. Kemudian Shio macan yang 11. Shio macan lambang pemimpin. Nah, siapa yang karakter Shio macan dia menjadi lambang pemimpin ya karena dia raja hutan ya, dan bisa dia mengendalikan di segala situasi ya. Pria ini cenderung berjalan sendiri dan memiliki emosi yang besar. Nah, ini sendiri dia pribadinya egois, dia ingin berjalan sendiri dan memiliki emosi yang besar untuk menjadi pemimpin dan penguasa ya. Nah, syukur bau. Sio Kerbau 1985, 1997, 2009. Nah, pribadi dengan Sio Kerbau adalah sosok yang berprestasi dan memiliki instingnya sendiri. Ya. Ini menjadikan cenderung suka menyendiri namun tak peduli tak pernah apa. Nah nih Sio Kerbau ini kebanyakan orang itu menyendiri dia, ya. Namun dia berprestasi ya. Karena dia memiliki insting bahwa dia mampu mengerjakan sesuatu ya. Nah, seperti kerbau dijadikan untuk membajak sawah, namun dia kuat ya. Pasti kan selesai dia. Karena dia punya insting tersendiri itu ya. Nah itulah sedikit tentang sio Cina ya, 12 sio Cina yang perlu kita pelajari, kita pahami mengapa, karena tujuannya untuk mengetahui apa baiknya ya itu ya. Nah untuk itu saya tutup dengan para Mas Andi ya, mungkin apa itu
bisa bermanfaat dari video ini, silakan ambil hikmahnya. Namun kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada penyampaian kurang ya. Ini karena ini baru belajar, jadi mohon maaf ya. Namun tentunya harapan saya mohon di like dan subscribe untuk menambah nilai dari video ini. Sukses. Om Santi Santi.